Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Dan semoga kalian tetap semangat ya di siang hari ini. Dan semoga juga kalian sehat-sehat. Sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran ekonomi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raka untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, saya akan coba mengecek kehadiran. Ini berdasarkan daftar ya, yang ada di Jimit. Ya, sudah ada 15 orang yang bergabung. Dikurangi saya 1 orang, berarti siswa yang sudah masuk sebanyak 14 orang. Berarti kurang 1 orang ya. Kurang 1 orang yaitu tadi si Arzeta ya, izin tidak bisa ikut pertemuan ini ya, karena sedang melakukan vaksin. Oke, dan selanjutnya untuk mengenai kehadiran, kalian juga saya minta ya untuk mengisi kehadiran dalam bentuk Google Form ya, yang linknya akan saya berikan di kolom chat. Ya, tunggu sebentar ya, saya copy paste linknya. Jadi pada pertemuan ketiga ya, sekarang kita sudah memasuki pertemuan ketiga, pembahasan materinya adalah tentang biaya peluang dan skala prioritas, gitu ya. Nah, lanjut. Berikutnya untuk kompetensi dasar ya dan tujuan pembelajarannya. Ya, untuk kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya ya melalui pembelajaran biaya peluang dan skala prioritas dengan model problem-based learning diharapkan siswa dapat menghitung biaya peluang dan membedakannya dengan biaya sehari-hari serta dapat menerapkan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke, kita mulai dari pertanyaan 1 ya. Oke, jadi jawab dengan cepat. Nah, silakan dijawab pertanyaan nomor 1-nya. Oke, nah bagus nih, sudah ada 7 ya yang berhasil untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kita lihat siapakah skor tertingginya. Oke, dan yang belum tinggi skornya, ya tetap semangat ya. Mungkin masih awal-awal game jadi ya belum terbiasa gitu. Atau baru on lagi ya dari tadi istirahat. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya, 5 detik lagi. Silakan dijawab secepat mungkin. Kegiatan belajar hari ini nanti dimulai dari mengamati masalah ya yang akan saya tampilkan, yang kemudian kalian akan saya minta untuk mendiskusikan masalah tersebut dalam kelompok. Terus yang kedua ya, nanti perwakilan kelompok ya, saya minta untuk melakukan presentasi ya, dan dilakukan diskusi kelas juga ya pada saat waktu presentasi. Terus yang ketiga, ya, nanti kita buat kesimpulan dan refleksi bersama-sama. Dan yang keempat ya, sebagai penutup kegiatan, nanti saya akan melakukan tes sumatif ya, atau post test. Saya tampilkan peta konsep ya, biar kalian bisa dapat gambaran singkat yang mau dibahas pertemuan hari ini apa sih? Ya. Nah, yang mau dibahas pertemuan hari ini adalah berkaitan dengan biaya ya. Sudah diketahui ya pembahasan pertemuan sebelumnya bahwa sumber daya itu terbatas sehingga alat atau benda pemenuh kebutuhan itu kan menjadi terbatas sehingga dalam memenuhinya kita sehingga dalam memenuhi kebutuhan kan muncul yang namanya biaya. Nah, biaya itu ternyata ada beberapa macam ya. Ada biaya peluang, gitu, ada biaya sehari-hari, ada biaya eksplisit, ada biaya
duhnya. Pernahkah Kak, gitu ya? Pernah nggak kalian itu merasa bingung gitu ya, ketika mau beli es krim dan coklat pada suatu saat gitu ya, tapi kalian hanya memiliki uang 10.000, yang jika digunakan uang tersebut itu hanya cukup untuk membeli salah satunya gitu ya, antara es krim atau enggak coklat gitu. Sehingga akhirnya kalian ya harus melakukan pilihan kan ya, melakukan pilihan dan harus memutuskan ya untuk memilih mana es krimnya yang dibeli atau coklatnya yang dibeli. Nah, misalnya kalian lebih memilih ya, jadi Omar ini setelah lulus sekolah, dia itu dihadapkan pada dua pilihan ya dalam mencari nafkah. Gitu. Apakah dia akan menjalankan usaha hobinya, ya, gitu. Yang kalau dihitung-hitung ya, maka dia bisa dapat penghasilan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Tapi gitu ya, dia juga dapat pilihan lain dalam mencari nafkah, gitu ya. Yaitu dapat tawaran untuk menjadi karyawan ya di salah satu perusahaan swasta, dan tawaran itu berasal dari temannya gitu, yang gajinya itu ya, menurut temannya kalau dia kerja di perusahaan swasta tersebut maka gajinya. Iya mah, iya. Ini uang saku kamu, nanti sarapan di sekolah aja ya. Papa, buruan Pak, ini Wawa udah siap. Iya mah, iya. Ayo Bu, berangkat. Udah siap kan? Aduh, Mama kasih uang saku Wowo cuma 5.000 rupiah, mana cukup. Wowo mau beli apa nih? Bingung kan, uangnya teh cuma 5.000 rupiah. Apa ya? Untuk kelompoknya masih menggunakan kelompok yang sama dengan pertemuan lalu ya. Kita masih 3 kelompok ya, masih 3 kelompok dengan anggota yang sama dengan pertemuan yang lalu, gitu ya. Dan silakan setiap anggota kelompok bagi-bagi ini ya pertanyaan ya, silakan bagi-bagi pertanyaan. Siapa yang menjawab pertanyaan nomor 1, nomor 2 sampai pertanyaan nanti ada nomor 7 gitu ya. Silakan dibagi-bagi tugasnya masing-masing. Oke, dan mengenai sumber jawabannya nanti silakan boleh menggunakan modul yang saya share atau mencari di internet juga bisa, atau buku cetak yang kalian miliki. Kalian mau nomor berapa? Aku nomor 7. Oke, aku nomor 1. Rifka, kamu nomor berapa? Fiona nomor 2. 2 ya? Ya, Rifka? Gitu ya, sekarang dibagi-bagi dapat presentasi nomor berapa gitu ya, atau disesuaikan dengan pembagian nomor soalnya. Siap untuk kembali lakukan pembahasan di Jimit? Mengapa perlu melakukan pilihan untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup, untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa yang akan digunakan, dan untuk memilih kebutuhan mana yang lebih prioritas. Adakah biaya yang timbul dari masalah tersebut? Jika ada, apa nama biaya tersebut? Jawabannya ada, yaitu biaya peluang. Pertanyaannya yaitu, apakah sama biaya tersebut dengan biaya sehari-hari yang kita keluarkan untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa? Jawabannya, biaya peluang berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi, tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Sedangkan biaya peluang adalah sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang yang lain dapat dikonsumsi atau digunakan. Dan mencari biaya peluang adalah dengan cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Dia dihadapkan ada 3 pilihan sekarang dia tuh. Yang pertama pilihannya itu jalanin usaha sesuai hobinya, dan pendapatannya itu sebesar 5 juta rupiah per bulan. Pilihan yang kedua yaitu dia menjadi karyawan ya di salah satu perusahaan swasta
dengan gaji sebesar 7 juta per bulan. Dan pilihan yang ketiga, dia kerja sebagai PNS gitu dengan gaji 3,5 juta per bulan. Ya, pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi Adalah menghitungnya pilihan yang tertinggi gitu, atau yang terbaik. Apa saja manfaat yang kita dapat dari menyelesaikan masalah tersebut dengan skala prioritas? Yang pertama yaitu dapat memenuhi kebutuhan, yang kedua dapat menemukan pilihan yang terbaik, dan yang ketiga mengajarkan untuk berpikir dan bertindak dengan tepat. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam menyusun skala prioritas ya? Nah, itu ada 4 ya yang perlu diperhatikan dalam menyusun skala prioritas. Yang pertama tingkat kepentingannya. Ya. Ketika ada beberapa kebutuhan yang kita mau penuhi, kita coba tuh bandingkan antara kebutuhan yang satu dengan yang lain itu, mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Yang lebih penting ini yang kita dahulukan untuk dipenuhi. Yang kedua, ketika kita memenuhi kebutuhan juga harus menyesuaikan kemampuan diri gitu ya. Jadi ketika membuat skala prioritas, memenuhi kebutuhan, kita lihat kemampuan diri gitu ya. Jangan kalian ikut-ikutan teman kalian aja ketika kalian mau membeli barang gitu ya, membeli kebutuhan kalian ya. Jangan karena teman kalian misalnya beli tas baru gitu ya, atau beli sepatu baru ya, yang bagus gitu ya, kalian ikut-ikutan mau beli tas baru. Atau kita coba melakukan kesimpulan bersama dan melakukan refleksi sebelum kalian saya minta untuk melakukan post-test pertemuan hari ini. Biaya peluang itu adalah sebuah barang atau pendapatan yang harus kita korbankan agar barang yang lain atau pendapatan yang lain bisa kita dapatkan gitu. Pengertian biaya peluang dan menghitung cara mencari biaya peluang, Pak. Iya, oke. Ya, terima kasih Jessica. Kalian untuk melakukan post-test ya, untuk melakukan post-test, dan alamat post-testnya akan saya chat, akan saya posting di kolom chat. Nah, kepada Raka, saya minta kembali untuk memimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ekonomi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan PPL saya yang ketiga pada pertemuan hari ini. Dan untuk pertemuan depan, ya pembahasannya yaitu tentang masalah ekonomi. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap ya, untuk saya mengingatkan kembali menjaga protokol kesehatan. Ya, walaupun kalian sudah vaksin, bukan berarti kalian bebas ya dari wabah COVID-19 gitu ya. Tapi dengan vaksin setidaknya mengurangi risiko yang tinggi ya kalau sampai terkena COVID-19 gitu. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Dan kita mengutamakan kesehatan dulu saat ini ya, gitu, dengan belajar sistem online. Ya, saya tutup, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga buat kalian.